Ready bang? Duh, Ready ya. Ready selalu. ini ada apa nih? Ini dikeroyok dua pengurus nih. Komisaris satu, musuh dua pengurus nih, ada apa nih? Jangan ada musuh di antara kita. Enggak, mana nih? Oke. Mau interogasi aja nih. Boleh. Ada mana juga? Oke, kembali lagi bersama kita tim Humas SP ITP. Harus dipakai ITP ini terus biar agak booming ya kan. Saya Karel Erik Saah ditemenin pengurus kita yang paling ganteng Kabit Sekbid ya. Sekbid bidang organisasi dan pendidikan. Oke, abangku yang namanya Arpan mungkin Bang Sofian. masih di bulan puasa gitu kan. Kita pengurus SP ITP sekali lagi mengucapkan lah ya, yang bagi yang puasa agar diberikan kelancaran dalam puasanya sampai di Idul Fitri meraih kemenangan. meraih kemenangan. Di pada kesempatan yang baik ini tentunya kita akan berbincang-bincang sedikit bersama komisaris Komisaris SP ITP. Jadi nanti kalau ada ITP-nya kelas ITP bang. Bung Rizky Ramdhani. Nanti kita berbincang-bincang bang sama dia. Rizky Biasa Ramdhani. dipanggil kita kentung ya? Kentung ya, kentung. Ya. Tapi nanti dulu bang, kita intro dulu dikit lah ya biar agak kesannya jangan terlalu kaku. Betul. Jadi kesempatan baik ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama teman kita ini komisaris. Nanti kalau kita pengurus sudah kenal nih gitu kan, tapi kemarin kan udah mungkin kenal. teman-teman yang di lain tempat lah bagian-bagian mungkin belum kenal. Nanti kita ngulik lebih dalam. Bang siapa namanya bang? Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Berarti nama Rizky ini banyak ya ternyata. Di kepengurusan juga ada Rizky ya. Rizky itu kan artinya rezeki. Betul. Berarti orang tuanya mendoakan supaya rezekinya itu berlimpah. Amin. Ditambah kerja di Indosemen ya kan, semakin banyak rezeki di Indosemen, makin jayalah Indosemen karena banyak rezekinya. Berarti di kita ada Rizky juga ya. Rizky, Ricky, banyak. kalau Ricky beda ya. Ada Erik ya. Ada Erik, nama gua banyak bro. Biasa lah itu bro. Sebelum kita panjang lebar, tadi sudah kita kenal namanya Bang Rizky ya. Betul. Dipanggilnya apa bang? Panggilannya Rizky saja. Rizky saja. Kalau nama akrabnya ya mungkin teman-teman banyak yang tahu. Yang belum tahu jangan sampai Jangan tahu. tahu ya? Jangan, bahaya. Kenapa? Bahaya ya. Bahaya. Kalau di Indonesia kan kode etik ya. Sama kita juga pertemanan, wah kode etik nih. Tapi kemarin gue lihat bikin status itu mukanya beda itu. Ya kan namanya perubahan ya, dari bujangan sampai anak tiga sekarang ya, anak tiga pasti ada perubahannya, banyak perubahan. Kayak Indosemen, awalnya kecil sekarang jadi munafik kan, makin jaya, semakin ke depannya makin jaya. Amin. Kita doakan Amin. periuk kita itu semakin jaya. Jaya. Oke Bang Rizky, mungkin teman-teman juga pengen tahu lah ya, abang kan komisaris nih gitu kan. Ya. Komisaris sudah berapa lama nih bang? Kalau dihitung lama sekarang 2013 berarti kepotong satu periode doang, berarti ya kurang lebih 7 tahun ya kalau nggak salah ya, 7 tahun komisaris. 7 tahun 8 tahun ya betul. Berarti Jadi komisaris. Bung Rizky ini dipercaya anggota sebagai komisaris. Bukannya dipercaya ya, lebih tepatnya ya bisa menilai sendiri lah ya. Kalau di lapangan seperti apa ya. Iya, kadang kan komisaris kan Ya. kepanjangan tangan lah ya. Iya, betul. Berarti kan dalam arti lain Bung Rizky itu dipercaya sebagai anggota, sebagai komisaris oleh anggota. Betul, tapi tadi Bang Kita lihatnya dari sisi itu aja dulu Bang lah. Karel jangan salah menilai ya, kepanjangan tangan nanti dikiranya tuyul. Kalau tuyul panjang tangannya ntar. Oh iya. Jadi Jangan bayar. apa bahasa enaknya? Penyalur aspirasi. Ya, Oh, penyerap. Perwakilan, bukan? Perwakilan. Menampung aspirasi dan Menyalurkan, menyalurkan. ya. Oke. Kalau nampung dong nggak tersalurkan gimana?
ya pusing. Oh, iya. Pusing. Makanya kalau punya masalah itu harus disalurkan ya. Betul, tapi jangan ini ya, Kemana lah ya, kemana. jangan kemana-mana. Kemana. Berhubung kita ini kondisinya sedang Puasa. puasa, Iya. pikirannya harus susudon ya, jadi pikirannya Harus positif. positif. Betul, positif aja. Jadi 7 tahun capek nggak bang? Kalau jalan kaki 7 tahun capek bang. Kalau jalan kaki terus capek, Ya, wah pasti capek. bisa gempor nih. Tapi ada kebanggaan tersendiri nggak sebagai komisaris bahwa kita itu menjadi apa ya, pertama garda terdepan dari serikat pekerja kan itu komisaris. Bangga dong, jelasnya bangga. Kebanggaan, salah satu kebanggaannya ya karena kita itu banyak dari anggota yang curhatnya ke kita dulu. Jadi kasarannya kan anggota itu, wah saya mau curhat ada masalah nih, curhat kemana nih, bingung untuk melampiaskan, makanya ke saya dulu nih, ada unek-unek apa, ada masukan apa ke saya dulu. Bisa Jadi disaring dulu. betul. Jadi kasarannya garda terdepan dari anggota itu komisaris, dipercaya juga seperti yang Bang Alvan tadi singgung, itu kepercayaan anggota ya. Tapi abang megang berapa banyak anggota nih di tempat abang? Kalau saya di rumah berarti 4, 5, 6 orang ya. 6 orang di Enam orang. bagian? Di bagian Romil section ya, produksi ya Romil. Berarti ada semua anggota ya, itu tadi ya, kumpul dulu ke tampung lah aspirasi Ditampung di dulu. komisaris, mungkin komisaris nanti bisa menyampaikan ke kami humas gitu, baru kita tindak lanjuti gitu ya bang ya. Betul. Ya bang, memang secara garis besar komisaris ini memang dibilang capek ya, capek pasti, menerima keluhan pasti, mau mempetak-petakannya juga pasti. Ya kita kalau dibilang abang tadi tahun berapa? 2013 masuk. Nah, kalau bilang kan senioritas kan pasti ada lah ya. Betul, apalagi saya ini dampingin 2010 nih. Dikempit 2010 nih. Jangan bahas 2010, kayaknya gua jadi nggak enak gua nanti bang. Bukan ya, bukan kata apa ya. Kalau lihat dari tahun masuk, biasanya itu kan yang lebih awal itu jadi senior ya. Yang masuknya belakangan itu jadi bontot. Makanya saya dikempit kedua senior saya ini. Saya dari 2013. Tapi apalah senior kalau nggak berjuang bersama-sama ya, betul ya. Luar biasa, gue setuju. Senior dan junior itu kita bersatu, Bersatu. Dengan bersama kita bisa kuat. Ibarat lidi satu itu bisa sangat mudah dipatah. betul. Betul sekali bang. Tapi lidi ditumpuk dan disatukan itu bisa banyak manfaatnya. Betul. Bisa buat sapu, buat bersihkan, Susah dikatakan. dan susah dipatahkan. Setuju bang. Bang, jadi gini bang ya, 7 tahun kan abang juga menikmati lah ya. 7 tahun kan dari kepengurusan yang sebelumnya pasti melewati juga. Tiap kepemimpinan itu dari beberapa kepemimpinan pasti ada keburukannya, ada Minusnya ya. plus minusnya. Plus minus lah. Itu jadikan pelajaran saja sih. Betul. Nah, abang kan 7 tahun ya, bukan abang lah ya. Adik. Adik lah ya. Adik. Adik. Cuk. Jadi Izin, adik senior. adik kan 7 tahun lah ya. Ya, Mati posisi sebagai komisaris. Tadi dibilang kalau dibilang jalan ya pasti waktu Capek. yang capek, waktu yang panjang kan gitu. Pasti sudah menikmati juga sosok-sosok kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya kan begitu. Ada plus minusnya lah ya, tadi disampaikan juga Betul. depannya. Kita sih kembali lagi nih kan. Kita tahu lah eranya Pak Hudson lah ya, mungkin abang juga tahu lah ya. Kita diposisikan sebagai, kalau bahasa saya tuh emang mulai dari nol lah. seperti Pom bensin. pom bensin. Betul. Ya. Nah, mungkin kan kita juga belum bisa menyampaikan ke anggota nggak sepenuhnya nih kan, mewakili sebagai komisaris kan pastilah ya. Abang menyampaikan dan menyikapi kita nih ke anggota itu seperti apa nih? Mengingat kondisi kita yang tadi dari nol gitu kan, kita juga berupaya menyampaikan ke anggota kan, menyambung informasi ke komisaris gitu kan. Tanggapan bang komisaris nih.
Ya, tanggapan saya sih ada nilai tambah ya, ada nilai plusnya ya, apalagi ada bagian humas IT ya. Jadi anggota-anggota yang kasarnya pasif dan tidak mau tahu karena keterbatasan ya mungkin jarak dan waktu untuk datang ke sekretariat, jadi bisa melihat adanya apa namanya sosial media. Kemudahan zaman sekarang Betul. tinggal pakai jari aja. Tinggal menggunakan jari yang bijak bisa menonton ya kasarannya seperti ini ya, podcast ataupun informasi yang lebih up to date di kepengurusan. Ya saya akui acungi jempol, lebih mantap lah. Betul. Terus menyikapi yang itu tadi ya, yang tadi kita mulai dari nol sebagai komisaris, tanggapannya gimana sih Bang? Ya emang semuanya ya emang dari nol ya. Kalau ibarat anak bayi nggak mungkinnya langsung jalan juga ya, pastinya ada tahap-tahapnya ya, merangkak, berdiri, berjalan, jatuh lagi. Tapi ya betul, ibarat kasarnya kalau pengurus itu bayi super. Betul, Dari nyimak dulu. bayi super bang. Bayi Bahasa ajaib harus bang. dicerna, bro. Serius Bang. Kenapa bayi super bang? Karena kan kita mulai semua dari nol. Iya. Dari nol harus gimana caranya bisa memberikan yang terbaik. Ya itu butuh effort yang luar biasa. Makanya saya akuin acungi jempol lah itu. Tetap semangat lah. Tetap semangat. Terus ada pertanyaan nih, apakah selalu komisaris itu searah dengan kepengurusan? Apa boleh tidak searah? Misalkan ada menyampaikan kritik dan saran. Boleh dong. Boleh kan? Boleh. Kan kita ini hidup Komisaris ini tahta tertinggi di kepengurusan sebenarnya ya, Bang, ya? Makanya sebetulnya komisaris itu bisa ibaratnya mengkawal pengurus itu. Oh, ada pengurus ini nih, gini nih, ada kesalahan nih. Nah, betul. Jadi ya kita kan hidup di negara demokrasi, Bang. Jadi setiap aspirasi ya harus diterima juga, ya. Setiap apapun masukan diterima juga. Itu gunanya untuk apa? Ya untuk meluruskan kalau misalnya ada yang melenceng. Iya, gue setuju. Bang. Terkecuali kalau kita hidup di negara yang otoriter, ya gimana Betul, gua yang Bang. mimpin, ya kan ya. Macam-macam gue sikat. Betul. Iya juga ya, gue setuju Bang. Habis itu harus kritis juga kan perlu Harus. ya. Kritis boleh, tapi jangan menyimpang. betul, Jangan kritis menyimpang. boleh. Atau untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Ya. Kritik organisasinya bukan pribadinya, gitu Bang. Ya, memang benar sih kalau dibilang kan komisaris ini kan harus kritis dan benar-benar kritis lah ya. Betul, wajib Bang. Karena mengawal kepengurusan ya kami saya mungkin Bang Arfan kan salah ya lu kritik gua gitu loh. Dan kita juga pengurus harus terima gitu loh. Jangan sampai dikritik terus dari capnya komisaris ini nggak enak nih gitu loh. Mau harus lah ya. Tapi jangan diterima terus kasih doang Bang. Terima kasih, harus ada improvement Bang. Oh, iya. Terima dong, terima kasih dong, tapi nggak ada improvement ya percuma Sama. Bang. Iya. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki, menerima setiap kritik. Tapi kan tidak bisa semuanya itu maksimal, tidak bisa semuanya itu berhasil. Betul. Pasti ada yang mentok, pasti ada yang tidak maksimal. Betul. Itu kembali lagi. Makanya kan pernah saya bilang itu kita lah jangan pernah lihat hasil dari proses. Betul. Kita itu sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Bukan begitu, Bung Rizky? Betul, tapi nggak salah juga kan kalau misalnya setiap hasil yang kurang kita sebagai komisaris itu mengkritik dan meminta kenapa kok hasilnya kurang. Jadi meminta apa ya bahasanya ya? Tanggung jawaban. Ya itu pertanggungjawaban kenapa kok nggak bisa sampai apa namanya sesuai dengan yang diinginkan, kenapa kok bisa gagal, itu pasti ada ya. Betul. Ya, makanya perlu ada masukan juga ya, masukan kritik ya perlu ya Bang. Betul. Ya, kita juga berjalan kan nggak mestinya apa kata kita kan begitu. Betul. Apa kata komisaris, masukan-masukan dari teman yang mewakili anggota komisaris kan begitu ya. Jadi kita tampung lah, semaksimalkan ya kita tetaplah kepercayaan itu keputusan ada di Pak Ketua kan begitu Bang.
Oke Bang, jangan terlalu serius-serius lah kita Bang lah. Berdosa. Santai ya. Ini hawa Apa itu Bang? Ramadan ya, jadi lemes-lemes menggebu-gebu lah, Pak. Gue seneng nih. Lemes-lemes menggebu-gebu. Nah, yang puasa semoga kuat sampai maghrib. Harus itu. Yang nggak puasa semoga pura-pura kuat sampai maghrib. Bisa. kan Iya, itu kan hanya Allah dan kita aja yang tahu, Pak. Betul. Jadi itu bahasanya kalau dicerna tuh, kalau bahasa puasanya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Betul. Terus kalau kita berunding juga jangan sampai hanya ketua dan tim yang lain yang tahu. Iya, betul. Gue singgung dikit ya bosannya. Ini kata komisaris nih, gitu. Ya kalau ini kan kata Bang Karel dan Bang Alpan ya, tidak ada dusta di antara kita. Bagus. Tapi kalau lagi di proses perundingan ya emang kode etiknya ada. Perlu lah, perlu. Ada itu bagian dari strategi mungkin kan. Cuma kalau misalnya udah Tapi kalau udah adil nggak Udah gol. diberitain kan aneh juga. diam-diam tahu-tahu kenapa kok dapat segini, Iya. kenapa alhamdulillah kita lebih baik dari yang lalu lah. Lebih baiknya tuh karena apa? Otomatis kan bertanya-tanya dong. Betul. Berarti perlu penjelasan, Nah itu lagi balik. keterbukaan. Betul. Jangan aku main lah, kan bis naik. Ini disclaimer nggak nanti? Gampang. Kayak yang udah kayak nanti jadi 50.000 ya. Aman. Selagi kita bangun ya itu tadi ya, memberikan informasi kan ya perlulah. Perlu kan buat anggota juga hal-hal yang ada di kepengurusan kita semaksimal mungkin kita transparan lah. Apalagi kita percayalah sama Pak Ketua gitu kan. Apalagi kan kalau diurut ke belakang kan beliau juga salah satu pejuang. Ya, abang kan 2013. kalau dibilang masalah singgung pejuang atau tidak, soalnya kita kan lagi rame ya. Pejuang nih pego ya digaung-gaungkan oleh senior pego ya oke lah, kita yang milenial juga memberikan inilah ya apresiasi karena tidak ada cerita masa lalu untuk diberitakan sekarang kan, otomatis kan harus ada ininya ya kan, sejarahnya. Tapi jangan selalu mengunggulkan pego karena kita juga pejuang nih, sama-sama pejuang. Nah Kita jangan terlalu bangga dengan masa lalu, tapi masa depan kita nggak bisa membanggakan lagi. betul, karena kita bukan hidup di masa lalu, kita hidup di masa yang akan datang. Terus ibaratnya kita masih di satu perahu lah. Betul. Perahu ini jangan sampai menepi lah. Kalau bisa maju terus ya. Bocor kita tambah, berarti layarnya rusak kita jahit gitu kan. Terus Nah, ini harus yang terus rumah berjalan. kita sendiri. Betul, soalnya saya pribadi nih sebagai milenial, kalau ada yang bilang pego ya oke sih, pego sih oke ya, itu jadi base-nya zaman dulu ya. Betul. Kalau sekarang ya udah ayo kita bareng-bareng, jangan seakan-akan kita itu terpecah oleh dengan statement pego nih terkotak-kotakan gitu. Sebenarnya nggak boleh lah. Ya intinya sih yang masa lalu sih bukannya kita mengambil positif, mengambil minusnya lah ya, tapi kan kita ambil proses yang sudah dilewati jadi pelajaran buat kita ke depan. Terus ini juga sih, ada masukan juga ya. Di dalam SK itu kepentingannya bukan hanya kepentingan golongan, kelompok, tapi kepentingan keseluruhan anggota. Betul. Ya. Jangan sampai Bung Rizky non adjustment, saya adjustment, tapi yang senior beda lagi gitu kan. Kita bareng-bareng sama-sama berjuang. Memang sebagai tambahan informasi yang emang di kepengurusan kita ini kan masih dibilang banyak anak-anak milenial ya.
milenial yang diterpa dengan era digital juga kan begitu ya. Betul. Dan kita juga sebagai pengurus yang di era milenial mau nggak mau kita harus fight di situ kan. Betul. Nah, gue minta tanggapan bang kakak ade ya. Ada ketemu gede. Baik ketemu gede nanti pandangan Dek Rizky lah ya di kepengurusan ini kan itu tadi ya era milenial yang mau nggak mau kita harus fight ya, kita semaksimal mungkin kita memberikan informasi lah ya. Tanggapan abang nih mungkin lihat pandangan di pengurusan sekarang ini lah mungkin seperti apa sih bang, dan yang kedua sosok Pak Ucon itu di mata abang seperti apa, karena abang kan tadi 7 tahun gitu kan. Berarti gue udah melewati kepemimpinan. Betul, karena Pak Ucon juga baru 1 bulan, jalan 2 bulan lah ya. Mungkin udah kelihatan lah dikit-dikit lah. Mungkin sosoknya beliau sama mungkin kepengurusan kita sekarang ini seperti apa sih bang? Yang mana dulu nih yang menurut saya ini nih lebih enaknya nih? Mau langsung tusuk dalam apa dari belakang dulu? Gua jadi ngeri gua. Kita bincang santai apa? Ini santai Santai, santai. Tusuk dalam itu Santai langsung tapi menang. bermakna nggak apa-apa. Tusuk Nggak dalam apa-apa, langsung gua- menang. Sudah. Soalnya tadi kita jangan bilang kritis ya. Kalau langsung kena itu ya langsung ke kepalanya ya, Iya. Pak Ketua ya. Boleh. Silakan bang, kita siap terima bang. Otomatis kan gimana kepalanya baru merembet ke Ekornya. anggotanya ya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau untuk lihat sosoknya ya tegas. Kalau untuk sosoknya ya tegas, konsisten, dan ya bisa inilah dilihat bisa dipercaya lah, orangnya amanah lah. Betul. Kalau untuk ininya apa namanya Ekornya, pengurus-pengurusnya. Gua. pengurusannya keseluruhannya, karena dibilang baru, Betul. saya nggak bisa kritik, belum ada hasil. Yang ada hasilnya baru humasnya. Makasih Kan, ya. Gua Ya. humas nih. Iya, siap. ya maksudnya informasi yang terup to date-nya kan berasal dari humas. Betul. Ya maksudnya kan kalau kita dilihat itu kan belum ada yang berhasil itu karena momen pertama itu kan perundingan upah ya bang ya. Betul. Kita masih belum ada, maksudnya terawang-terawangan gimana Masih nih, gelap lah ya. masih gelap, masih abu-abu. Nah kalau udah jebret gold, nah baru bisa menyimpulkan dari awal sampai dealnya perundingan. Ya menurut saya sih itu bang. Terima kasih banyak ya. Secara garis besar ya. Kalau bahasa orang tua saya sih, jadilah terang dimanapun kamu berada. Lampu berarti. Lampu berarti. Iya lampu ya. Terus jadi lampu itu. Ya. Udah nggak usah jadi manusia bang, jadi lampu aja udah. Tapi kalau mati lampu nggak jadi terang. Iya, bayar lagi listrik. Duit lagi bro. Nah, jadi Gimana bang? jadilah ini kan, bukan jadi lampu ya, lebih tepatnya ya Berkah. jadilah berguna. Oh berguna lah ya. Yes. Mungkin seperti itu ya. Iya. Gua nggak mau menggurui senior nih, gua nggak mau. Kita kan sharing-sharing nih, mungkin Iya, saja. ngobrol santai. Takutnya nanti habis acara Tapi selesai gue kita nanyain apaan lu? dulu nih. Sekarang bangga nggak jadi karyawan Semen? Kalau dibilang bangga, sangat bangga karena awal masuk saingannya banyak, yang diterima hanya puluhan orang. Iya, abang termasuk. Saya termasuk masuk, otomatis kebanggaan tersendiri. Ibaratnya apa kira-kira? Gue Ya. suka bahasa baku ibarat-ibaratnya coba. Ibarat-ibarat, wah ini ibarat-ibarat orang. Iya. Ibarat kata ya. Jadi gue jadi ini tuh ahli Filsafat. ahli nganak. Ya, Berarti kalau misalkan kan pernah ngalamin apa namanya bujangan dulu kan. ya dong Pak. Main ke rumah cewek nih. Karyawan Semen gitu kan. Ada perbedaan mungkin kan. Berhubung Enggak. saya anak baik ya, saya nggak pernah menunjukkan alma mater, jadi cukup apa adanya saja, apa adanya, pakai label 3 roda sinilah gitu maksudnya ya. Soalnya ada juga kayak benar-benar cerita zaman dulu kan. Ada yang aku padahal dia bukan karyawan Semen ya. Karena biar
karena apa perusahaan kita kan harum tuh, jadi Kayak minyak dia wangi. tuh- iya dia itu pakai seragam Indosemen, pura-pura jadi karyawan Indosemen tuh ngelancong, kalau bahasa sininya ngelancong, biar diterima. Gitu. Emang sih banyak Itu nggak dimanfaatin tuh sama Rizky dulu, ya, pakai baju seragam, ngelancong gitu kan? karena emang saya nggak Apa tahu. adanya tadi itu ya? Iya, nggak Apa tahu. polos ya? Polos mungkin ya. Polos nasi goreng itu ya. Di, Berarti yang sekarang itu nggak itu ya, nggak tahu bahwa Rizky itu kerja di Indosemen. Berarti dapetinnya gimana itu? ya kalau Boleh lah, dibilang kita berbincang santai kan apa aja lah. kalau dibilang bangga jadi karyawan Indosemen bangga. Cuma saya nggak mau apa namanya menorehkan tinta hitam di luar. Karena kan otomasi itu kan negatif ya. Bisa jadi negatif ya kalau kita misalkan ngelancong ternyata kitanya ada apa dengan berkelakuan buruk, malah jadi dampaknya ke perusahaan juga kan. Betul. Jadi ya Seperti jadi mungkin malu lah, lebih baik apa adanya, Apa adanya. nggak usah ini. Kalau misalnya si ceweknya tahu kerja di Indosemen ya udah sok aja. Dan emang kita bangga kerja di sini ya nggak usah tutupi. Terus apa yang paling dibanggakan gitu kan? Berarti THR salah satunya ya. Ya betul. Tapi gua lebih dalam lagi ya, Bang. Abang kan komisaris 7 tahun. Makin panjang nih. Nggak selesai nih. 7 tahun Benar. yang gitu kan Bang. Ya, lebih dalam tersesat kan? Secara garis besar abang lagi adik ya. Adik. Gak apa-apa, Bung aja Bung. Adik kok nggak tertarik apa belum ada keinginan masuk di kepengurusan kan gitu ya? Apa belum ada penawaran kah gitu? Masuk ke pengurusan. Ya, karena kan 7 tahun kan proses kan ya abang udah tahu asam garam asam manisnya ya. Kenapa tidak terjun? Apakah tidak ada pinangan kah? Atau tidak ada keinginan masuk ke pengurusan kah? Ke pengurusan ya. Kan 7 tahun kan. Kenapa? Tawaran sudah ada. Tawaran ada lah ya. Tawaran ada. Jadi periode kapan tuh? Tawaran Awal di- masuk kah? Apa di pertengahan kah? Apa di akhir? Iya di Akhir. akhir ya ke pengurusan ya, di awal pengurusan Pak Ucok. Oke. Penawaran ada. Cuma kepengurusan itu kan mencari yang baik dari yang lebih baik, Bang. Kan sudah ditawari. Ya penawaran ada, cuma kan apa Tapi nggak mau namanya? dong buat perubahan. Kalau buat perubahan ya mau, Bang. Kalau Cuma bahasa gua kan abang dayung terus kan capek juga nih gitu kan. Gua udah komplain tapi begini-begini aja. Betul, Jadi naik Bang. kan. Satu tingkat lah. dayung capek, naik makin capek, Bang. Betul, Bang. Makin capek. Emang ya, sih, semakin kita sekarang komisaris tanggung jawabnya segini, pengurus tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu sih. sebenarnya tuh enak tuh jadi anggota. Iya sih. Jadi anggota. Ya maksud gua kan 7 tahun Pak. Bet ya. Iya. 7 tahun kan yang minimal kan ya mbok ya sudah ada pinangan kan begitu. Ya setidaknya kan di komisaris kan ada koridor yang hanya tertentu kan nggak bisa terlalu dalam nih. Itu masih tiget kan. Betul. Komisaris itu belum bisa masuk nih kalau bahasa gua nih kan gitu. Hanya sebatas menyambung aspirasi kan gitu. Belum bisa masuk ke kamarnya ya. Baru Kenapa, orang Bang? tamu doang. Kenapa Bang Fikri? Nggak mau. Ya itu kata saya. Ketua memilih dari yang baik ke yang paling baik. Jadi bersyukurlah abang-abang ini menjadi pengurus karena pilihan orang-orang pilihan. Seperti itu, Bang. Berarti gua lah termasuk bintang yang paling terang. Betul, bukan lampu ya. Berarti berhasil nanti untuk menerangi, kata orang tua dia Lu jangan ngalah. harus jadi bisa menerangi Menerangi ya, di menerangi tempat manapun, tempat kan? manapun. Berarti dia jadi bintang sekarang. Jangan jadi bintang, Bang. Kalau hujan mendung nggak ada, jadilah rembulan. Sama rembulan kalau siang juga terang. Benar lah. Kita di kepengurusan ini kan ada pos-pos ya, bukan pos-pos ya, ada tiang-tiang lah.
dan yang Benar. nggak apa betul lah ya. Karena kan kita tiang satu nggak kuat pasti harus ada ditopang lah ya sama tiang-tiang lain. Tuh. Ini biar lebih dalam. Lebih dalam kita ngomongnya tiang apa nih? Tiang agama, tiang bendera, banyak nih. Iya. Emang, susah nih musuh sinar-sinar nih dikorek terus. Terus kita berdua pun kan kenapa sih bisa walaupun berbeda bidang bisa bincang-bincang lah. Bincang, bener. Bincang-bincang santai itu Jangan-jangan nih saya lagi di coaching gitu ya. Salah satunya itu kita itu ingin sinergitas antar pengurus bidang dan komisaris. Oh, oke. Berarti ini bukan coaching saya ya. Bukan. Ini ngobrol santai sih. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Sering-sering. Betul, dan Bukan sering-sering. mungkin bisa kasih masukan juga gitu kan. Buat kita pengurus, mungkin buat ketua kan mewakili abang kan. Abang kan ya kalau dibilang kalau bahasa saya lah ya, abang kan DPR-nya lah gitu kan. Oh benar, tapi nggak duduk doang ya. Nggak duduk doang. Lebih tahu lah permasalahan anggota itu seperti apa, lebih detail. Aspirasi penuh kan di abang gitu. Baru ke kita gitu. Kita juga tetap lah terjun ke lapangan pasti ya kita koordinasi dengan komisaris ini gitu. Oke bang, mungkin tadi Pak Hudson, sosok Pak Hudson sudah gitu kan, kepengurusan kita sudah gitu kan. Menyikapi bang, kita kan dalam masa momen perundingan lah ya. Harapan abang lah bang, buat abang mulu. Wah, kegedean badannya sama kayak gitu. Abang terus Padahal kalau dari aku aja ya tua beliau. Jadi tua. sama kayaknya. Tapi memang sih kalau masalah umur usia kita itu masih merasa 20 tahun aja. Iya, kayaknya bawaannya kayak gua nggak kerasa udah 16 tahun nih bang. Plus tahun. Iya, 16 tahun kita udah Berarti masuk lama. 16 tahun ya. Si Ade udah berapa tahun? 13 tahun ya. Udah Nggak lama. kerasa tadi. Udah 3 tahun ya. Perasaan kita baru masuk aja ya? Saya baru kemarin gitu kan. Kemarin. Iya perasaan aja menolak tua. Iya. Udah tua. Nggak nyadar gua, nggak nggak nyadar nyadar. gua. Iya bisa aja ya. Ya itu tadi bang, mungkin kita kan dalam momen lah ya, momen memasuki perundingan upah ya tentunya. Mungkin harapan dari Adik sebagai komisaris seperti apa nih? Harapan kemana nih? Harapan Anggota perundingan. apa? Perundingan. Oh perundingan. Harapannya sebagai komisaris aja lah. Dan Harapannya sebagai anggota. harapannya ya dapat kue yang banyak. Harapannya dapat kue yang banyak karena populasi kita eselon 5-6 itu banyak. Ya sebaik-baiknya ya dapat porsi yang cukup. Kalau Kan sekarang itu apa namanya, merata, sejahtera merata kan di spanduknya itu kan, ya statementnya sejahtera merata, slogan ya. slogan ya. Harapannya itu Sejahtera merata. kuenya banyak. Dari atas sampai bawah merata, jangan yang atas banyak, yang bawah merakyat, apa gitu. Ibaratnya Jadi paket atas paket komersial, yang bawah paket subsidi gitu bang, paket hemat. ibarat kalau kue itu yang atas dapat kue yang potongannya, kita lemahnya kali gitu ya. Kalau remahnya sih masih enak ya bang ya. Bagian yang deket teflonnya itu bang, gosongnya tuh keraknya doang bang. Jangan sampai seperti Jangan, itu. jangan. Tapi selama ini kan kita alhamdulillah ya, nggak sampai keraknya banget lah. Ya mudah-mudahan manajemen ngelihat juga, nonton juga ya, jangan tega banget lah ya. Kita juga punya masalahnya ikut adil, ikut serta menyukseskan perusahaan juga. Karena itu memang ladang kita kan. Betul, ladang kita cari rezeki buat anak istri di rumah. Makanya kita jaga dengan baik. Memang semua kan kembali lah ya, kembali dengan seberapa banyak nih yang dikasih. Betul. Kita berunding ya, kita juga tahu diri lah gitu kan. Betul. Gitu. Ya kalau misalnya ada direktur ngelihat izin, Sama-sama tahu diri lah. ya Gitu kan, kurang lebihnya ya. Ya kadang kan kalau gitu deh
pacul capek, buka lahan baru capek kan gitu-gitu, nanam kita kasih pupuk, masa iya gitu kan, kita sama-sama minta sedikit lah gitu loh. Kalau udah ada panen ya minimal kita kebagian sedikit kan nggak jadi masalah kan gitu. Betul. Ya. Kalau kata orang Jawa itu Pokoknya jangan sampai kita nandur pari, panen, suka teki. pokoknya Ya kita nanam apa namanya, nanam beras ya, itu apa ya? gabah. Beras kan ada beras. Kita nanam padi, Padi. kita nanam padi, tapi panennya rumput ilalang kayak gitu bang. Oh, Rumput, iya. kayak gitu, Bang. Berarti ibaratnya nggak sesuai dengan yang kita tanam, Tanam betul. nggak sesuai dengan yang kita kerjakan, Betul. kita usahakan. Betul. Jadi ya minimal ada gizinya bang. Iya. Ibaratnya gini lah. Jadi, ya mungkin juga buat komisaris ya, kita semaksimal mungkin kan Berjuang. kembali lagi ke yang di sana. Kita juga tidak bisa ya itu tadi, kalau ngambil kuenya semua kan pasti ya nggak mungkin juga, tapi kan Iya. harus ada optimis di situ kan. Ya kita juga yang nggak maruk juga bang. Betul. Maksudnya sesuai porsi ya. Masa ya diembat semua yang atas kita kan. Setuju sih Bang. Yakin. Memang yang tadi dibilang jangan ada kue yang di sana lebih besar, di sini kecil. Betul. Minimal ya sama rata. Kalau ya kita udah sama-sama pikul ya harus sama-sama lah merasakan itu kan. Gimana Bang Arfan? Luar biasa. Memang asik nih kita ngobrol santai bareng Bung Rizky itu ya. Gue jadi dapat pemahaman bahasa-bahasa Unik. unik Bang. Bisa aja. Ini gurunya Pak Hari nih. Pak Hari Subagia nih. Bahasa-bahasa intelektual, kalau bahasa Rocky Gerung apa sih? Intelektual. Intelektual. Filsafat. Yang siapa? Susah. Bukan bahasa apa. Ya lebih tepatnya ya biar lebih asik aja bang. Kalau mau terlalu serius banget, nah kita bukan kanebo kering bang, serius banget. Kan temanya juga bincang-bincang santai. Betul. Santai bulan puasa yang gak ada kopinya ya cuma itu doang nih. Ya mudah-mudahan kuat ya. Kuat. Ngabuburit lah, ngabuburit. Betul ngabuburit ya. Tapi udah pernah buka puasa nih sama pengurus? Buka puasa sama pengurus belum bang. Belum. Pausan dengar Pausan belum buka puasa. Kode nih Ya kalau bisa diagendakan bersama komisaris. bersama komisaris dan anggota bagi yang mau. Membangun chemistry lah ya, chemistry di antara kita. Betul. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah mewah-mewah, nasi liwet aja nggak apa-apa. Padang ya lah. Padang. Kemahalan. Sampai ceban. Tapi kan nggak ada duitnya di sana, Bang. Nggak ada duitnya, jangan bilang nggak ada duit. Ada duit Mas. Ada duit, cuma nggak banyak. Nggak banyak, iya. Ya jadi nggak banyak itu manfaatin aja lah. Yang ada aja lah ya. Ya sekalian dihabisin. 7 tahun yang masuk luar biasa lah Bang, perjalanan yang sebagai komisaris ya. Ini kita kapan-kapan kan kayak ya mungkin pandangan abangnya mungkin kita baru 1 bulan setengah lah kenal lah ya, kenal saya lah ya. Betul. Sama Arfan. Sosok kita ini di mata abang seperti apa sih Bang? Kan nanti di bagian-bagian juga mungkin abang udah kenal semua lah ya, pengurus-pengurusnya lah ya. Udah kenal semua. Ya sesuai dengan bidang masing-masing sih. Bang Karel orangnya humanis. Sesuai dengan bidangnya Humanis ya. bener. Tapi bukan kuman. Gue jangan sampai bahaya ya. Kalau Bang Apan bagian Jadi organisasi ya bener, kerjanya ngocing-ngocing orang kayaknya dia. Iya. Ini ngomongnya berbicara santai tapi dikorek terus. Ya emang sih ada beberapa yang ada pernah jadi komisaris di pengurusan ini lah ya, ada yang pernah menjadi anggota pengurus juga gitu. Ya kita di pengurusan ini sih saling bergandengan tangan lah ya. Tujuan kita ke depan kan 3 tahun nih Bang. Kita juga harapan sih minta support dari Ade Rizky sebagai komisaris gitu kan. Kok 3 tahun juga masa ya? Kan 3 tahun kepengurusan kita ya. Ya, tapi kalau masa ya setelah 3 tahun kepengurusan lepas tangan ya jangan lah, tetap berjuang Tetap dari sekarang sampai selamanya, Bang.
Jadi bahasa gue gini lagi nih, kita kan rumah ini kan disewa kita nih, kita penyewa kan sebenarnya. Betul. Kita rawat rumah ini kan. Ibaratnya kita itu kontrak lah di sini 3 tahun. 3 tahun. Ini Kan kontrak setelah itu kita nggak tahu ada pemilihan lagi, apakah kita jadi pengurus lagi atau mungkin malah jadi ketua. Betul. Bisa jadi kan? Cuma kalau kesannya ada tenggang waktu tuh kayak gimana? kan kita diatur 3 tahun Betul. ya. Itu ketua ya, yang diatur. 4 tahun. 4 tahun masih 3 tahun. 3 tahun. Masih 3 tahun. Tapi 3 tahun. setelah 3 tahun sekarang 4 tahun. Cuma kan yang saya pengen itu kan setelah lulus dari kepengurusan ya jangan sampai babar bubar gitu. Jadi masih merasa memiliki gitu bang. Gue paham. Tetaplah kita masih Yang ada di rumah inilah. Iya. Ya, Artinya jangan tutup mata. Berarti intinya kita harus meramaikan tetap Tetaplah. support. Terkecuali kalau udah naik eselon 4 sampai Tapi apa sama eselon berapa ada? Eselon berapa? Iya, eselon berapa? saya eselon 4 grade 6. Balik nggak itu? Salah kali. Kalau eselon 4 nggak bakalan jadi anggota. Cita-citanya. Oh, cita-citanya. Harapan Boleh dong. Berarti gini ya. boleh. Kalau bos memberi sih nggak usah jadi komisaris. Berarti harus jadi eselon 4 gitu ya. Betul. Kalau masih eselon 5 dan 6 masih ada di naungan serikat pekerja. Ya, Tapi satu lagi bang, gue agak mungkin timbul pertanyaan juga ya di organisasi lah ya. Kemarin kan mungkin orang ya kita nih anggota nih pengen masuk di komisaris itu ada momok tersendiri gitu kan. Makanya abang ada tadi 7 tahun gitu kan di lini tidak bermasalah lah ya. Karena kemarin ya kalau nggak salah ya orang masuk di komisaris itu agak-agak sungkan gitu atau takut gitu. ya kalau Hmm. kalau jadi komisaris sebenarnya harus bisa menempatkan posisi ya. Hmm. Kita sebagai komisaris dan juga sebagai karyawan ya. Iya. Kalau tanda kutip memanfaatkan jadi komisaris untuk kabur-kaburan, tidak menorehkan hasil yang baik di plan, ya ngapain? Ngapain lah ya? Iya, ya pantas saja. Ada tinta hitam. Kalau semuanya balance sih, menurut saya sih nggak masalah. Ya. Orang kita tuh organisasi dilindungi, kita kerja sesuai dengan job desk kita, ya kan. Kalau bisa ya ada punya rasa malu kalau misalnya komisaris maksudnya kerjanya buruk kan, jelek kan. Kalau bisa ya lebih menorehkan ini ya katanya panjang itu Apa? apa tuh namanya Prestasi. prestasi. Nah, ya kalau menurut saya jadi komisaris itu ya ada nilai plusnya untuk menunjukkan prestasi di plan, karena malu dong komisaris ternyata kerjanya ele-elean. Nah, jangan sampai seperti itu bang. Iya. Kalau bisa komisaris itu lebih expert daripada yang lain. Kalau menurut saya sih komisaris itu termasuk orang yang loyalitasnya tinggi, ya kan? Kerja iya, ke SP iya, Betul. mendengarkan aspirasi anggota iya, kritik SP iya, ya kan? Betul. Berarti menurut saya orang-orang terbaik itu komisaris. Tadi kan 7 tahun ya pasti sudah punya sepak terjang lah ya. Yang penting kan ada tanggung jawab yang harus ada selesaikan ya. Pekerjaan tetaplah kita berjuang di serikat harus ada hak yang kita penuhi juga lah sebagai karyawan kan gitu. Kewajiban jadi perlu kita prioritaskan juga kan pekerjaan. Prioritas pekerjaan itu utama juga Pak. Utama bang, karena kita nggak kerja ya nggak dapat duit bang, nggak ada investment, nggak ada serikat juga bang. Makanya emang utamanya kerja bang. Ibarat investment itu pohon yang berbuah. Banyak bahasa loh mau serius. SP itu ibaratnya kalau di buat ngajul lah. SP itu akarnya lah bang, akarnya lah. SP akar Bang. Akar. Iya, memberikan nutrisi supaya buahnya bagus ya kan. Bukan kita Berarti saling membutuhkan. saling membutuhkan. Saling melengkapi. Saling membutuhkan, saling melengkapi.
kalau nggak ada akar, wah, susah bang untuk berdiri juga ya. Benar ya akarnya ya? Akar benar. Akar masalah. Jauh sekali. Emang luar biasa konten kali ini, ada banyak visual bahasa yang kita gali terus ya. Abang ini, ada ini bahasanya. Kalau bahasa kayak gini di sebutan gue tuh orang tua bang, bahasa orang tua bang. Jadi harus dicerna lama dulu gitu. Oh bener, karena udah tua ya organ Iya. tubuhnya ya, kenyot ya. Iya. Ya mungkin di pengurusan ini juga kita di bidang humas lah ya. Kita sih bukannya menjadi bintang sendiri, karena ada tadi saya bilang ada tiang-tiang yang menopang pak. Kalau bahasa lagi kan kita juga humas tuh bukan pengen jadi bintang sendiri loh pak. Betul. Jadi bintang itu akan indah Bang, kalau kita bersatu di langit. Yang biru ya. Yang biru. Tetap ya, yang langitnya ya komisaris gitu loh. Apa bulannya gitu. Ya boleh. Mungkin terakhir lah Bang ya, biar nggak terlalu panjang, ini kayaknya udah hampir 1 jam kayaknya Bang. Lama sekali. Luar biasa, makanya tadi gue bilang adik kita ini bahasa visualnya tuh tinggi sekali. Saya sampai cernanya dalam. Mungkin closing statement lah ya. Biasanya di akhir tuh ada closing statement. Harapan lah, sekali lagi harapan buat anggota, harapan dari komisaris ke kita kepengurusan sekarang. Diketuai oleh Hutan Pasar Ibu periode 2026-2028. Ya harapan saya ya, apalagi terhadap anggota ya, yuk bareng-bareng kita berjuang bersama. Ibarat kapal, anggota itu ombaknya, tanpa ombak kapal tidak bisa bergerak, tanpa nakoda kapal tidak bisa sampai tujuan karena tidak ada arah. Mungkin itu aja bang. Luar biasa loh Bang, serius gua. Luar biasa. Bahasa itu tadi lu. Kan balik tadi sama Bang Karel ngomong kapal ya, saya menyambungkan apalagi dosanya harus beli kapal nih. Kalau kapalnya salah jalan gimana nih? Seperti biasa Mas Rizky ya, mungkin itu tadi pendapat Mas Rizky sebagai komisaris, mungkin buat PR kita ke depan nantinya lah, buat membawa perubahan lah. Mungkin nggak terlalu besar tapi ada proses yang nanti kita lewati kan gitu ya. Sebelum kita sudahi berbincang-bincang santai ini, mungkin seperti biasa ya, kita ada like, komen, subscribe gitu. Oh, Biar oke, nanti siap. ini salah satu bagian yang memberikan informasi lah dan edukasi seputar kegiatan kita di Serikat Siap. Pengurus. Mungkin itu saja dari saya, tim Humas SP ITP periode 2006-2008. Jangan lupa buat teman-teman, kawan-kawan yang nonton, like Dan subscribe. subscribe. Oke Bang, Terima kasih. Thank you.